Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi Rabbi bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah. Ibadah baru saja kita lakukan, yaitu salat maghrib. Kita lanjutkan, yaitu mengikuti majelis taklim melalui Masjid Agung Jamek Malang ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian kita sampai kepada makalah yang kelima, makalah yang terakhir dari bab 9 ya. Wal maqalatul khamisatu, makalah kang kaping 5. Makalah yang kelima iku an aliyin, saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Apa kata Sayyidina Ali? Al-buka'u, utawi nangis, iku ala salasati aujuhin, ing atase telu pira-pira wajah. Menangis itu adalah disebabkan 3 hal bagi orang mukmin yang takut kepada Allah. 3 hal. Yang pertama, ahaduha, utawi salah sijine telu falafah ya, iku min khaufi azabillahi, saking wedi maring siksane Allah. Yang patut ditakutkan ya, sehingga menangis takut itu adalah pertama, karena takut akan siksa Allah. Kita sadari bahwa siksa Allah itu amat pedih, baik itu siksa apabila diturunkan waktu di dunia ini dan dibuktikan dengan bukti sejarah bagaimana azab Allah yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu yang menentang kebenaran para nabi. Sangat menakutkan. Lebih-lebih lagi azab Allah nanti yang ada di neraka, di akhirat sana. Jadi azab di dunia itu sudah berat, azabul akhirah lebih berat lagi. Kenapa Allah itu menurunkan azab? Itu tentunya ada sebab. Sebabnya karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok atau suatu bangsa. Fakullan akhadna bi dzambihi, kata Allah dalam Al-Quran, masing-masing itu kami siksa sebab dosanya. Jadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, peristiwa-peristiwa zaman dahulu, atau mungkin juga peristiwa yang sekarang ini terjadi, itu adalah karena dosa. Fakullan akhadna bi dzambihi,
masing-masing itu aku azab, aku siksa sebab dosanya. Itu yang patut ditakutkan, ya. Seharusnya bagi setiap orang mukmin itu takut akan azab Allah semacam itu. Jangan berani-berani menentang Allah. Ya. Wasani utawi kang kaping pindho, yang kedua iku min ruhbatis sukti, saking wedi bendune Allah. Kalau yang pertama tadi itu azab, yang kedua ini kemarahan. Jadi Allah marah. Walaupun belum diturunkan azab, namun Allah sudah marah, itu saja sudah bahaya. Takut akan kemarahan Tuhan. Ai min khaufi ghadabillahi ta'ala, tegese saking wedi bendune Allah. Ya, kalau azab Allah itu sudah begitu menyakitkan, sudah begitu pedih. Nah, yang kedua ini juga patut ditakutkan, kemarahan Allah. Nah, tentunya kemarahan itu berakibat dengan azab, gitu. Seperti orang marah. Kalau marah itu tidak diredam, bisa memukul, gitu. Jadi kemarahan itu bisa menyebabkan azab. Nah, orang mukmin jangankan takut kepada azab, kepada marahnya saja sudah takut. Nah, itu orang mukmin yang benar-benar. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, ya, yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ulama di sini adalah yang dinamakan ulamaul akhirah, ulama yang benar-benar, bukan ulama usuk, ulama yang menuruti hawa nafsu, mementingkan nafsunya, tidak takut kepada Allah. Bukan itu. Tapi ulama yang benar-benar adalah ulamaul akhirah. Itu yang paling takut kepada para wali, para auliaillah. Itu mereka sangat-sangat takut kepada Allah. Lebih-lebih para nabi, ya. Itu yang paling, ya. Tidak ada satu detik pun yang kosong para nabi itu daripada rasa takut kepada Allah. Tidak ada, walaupun tidak ada saat yang kosong, walaupun sekejap mata, daripada takut kepada Allah. Itu para nabi. Kemudian di bawahnya adalah para wali, auliaillah, ya. Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar, pada suatu saat bepergian melewat di sebuah jalan, ya, menuju ke padang pasir. Beliau melihat orang kumpul-kumpul di pinggir jalan. Kemudian ditanya oleh beliau, kenapa kok kumpul-kumpul di sini? Mereka mengatakan takut kepada seekor harimau yang menghadang di jalan sana. Mana harimaunya? Itu nampak harimau besar, menakutkan, sehingga mereka tidak berani lewat situ. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ayolah jalan bersama-sama saya, gitu ya. Kemudian mereka ikut Abdullah bin Umar ini lewat ini, ya, jalan sampai dekat dengan harimau tadi itu. Oleh Abdullah bin Umar, oleh Said Abdullah bin Umar, harimau itu dipanggil, "Hei harimau, sini." Kemudian dikatakan, orang-orang banyak itu takut sama kamu nyingkir, pergi dari sini. Nah, harimau itu dikatakan seperti itu, kemudian pergi.
sambil mengibas-ngibaskan ekornya, ya. Orang sekian banyaknya tuh heran, Said At-Tawa ini punya ilmu apa, ya? Harimau kok takut. Kemudian setelah ditanya, apa jawab beliau? Orang itu kalau takut kepada Allah, harimau takut. Apapun akan takut, ya, kepada orang yang takut kepada Allah, ya. Jadi adanya orang itu takut kepada harimau karena tidak takut pada Allah. Maka harimau berani, gitu, tidak takut sama orang ini, gitu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah, gitu, ya. Para wali, ya, para ulama, tapi ulamaul haq yang dinamakan istilahnya Imam Ghazali ulamaul akhirah, bukan ulama-ulama yang tidak takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wasalitu utawi kang kaping telu iku min khasyatil khati'ati, saking wedi kapegotan, takut terputus, ya, terputus dengan Allah. Kalau tadi itu yang pertama takut akan azab, yang kedua takut dengan kemarahan, sekarang yang ketiga ini lebih hati-hati lagi, ya. Kalau yang kedua itu takut akan kemarahan, kalau sampai Tuhan itu marah pada saya, celaka. Yang ketiga ini takut terputus dengan Allah. Kalau sampai saya terputus dengan Allah, lupa kepada Allah, ya. Jadi orang yang lupa pada Allah berarti terputus. Setan masuk. Kata Rasul, setan itu makhluk halus yang punya belalai. Jadi seperti gajah, ya. Belalai ini selalu ditaruh di hati manusia, ya. Apabila orang itu zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, setan itu mundur, khannas, ya, takhannasa, ya. Apabila orang itu ingat pada, ya, apabila orang itu ingat pada Allah, dia mundur. Apabila orang itu lupa kepada Allah, dia masuk. Kemudian hati itu ditelan, dimplok, gitu, ya, dengan belalai setan. Maka selama orang itu lupa kepada Allah, dia dikuasai oleh setan. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan, ya. Padahal kita ini ingat kepada Allah itu masih sedikit sekali. Yang banyak kita ini lupa kepada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat saja kita masih belum ingat Allah. Mulai dari Allahu Akbar sampai salam, coba berapa kita hitung yang ingat pada Allah, ya. Itulah yang ditakutkan oleh para wali. Mereka merasa berdosa apabila lupa kepada Allah, walaupun 1 detik. Jadi dosanya para wali itu, mereka apabila lupa kepada Allah, bukan dosa-dosa maksiat seperti kita, ya. Jadi para wali itu dosanya apabila lupa kepada Allah. Nah, ini kata Sayyidina Ali yang ketiga, yang patut dikhawatirkan itu apabila terputus. Jadi terputus dengan Allah, lupa kepada Allah berarti terputus. Min khasyatil qati'ah. Nah, ay min khaufil bu'di, tegese saking wedi adoh jauh anillahi saking Gusti Allah, ya. Jadi semakin lama orang itu tidak ingat Allah, semakin jauh, gitu. Jadi kata-kata innallaha ma'ana, Allah bersama kita, itu selama kita ingat Allah. Kalau lupa kepada Allah, maka manusia itu ingat bersama setan. Lupa kepada Allah berarti dia itu dekat dengan setan. Itulah yang sangat
berbahaya. Jadi yang perlu ditakutkan oleh orang mukmin, kata Sayyidina Ali, yang ketiga adalah takut terputus dengan Tuhan. Aimin khaufil bu'ti anillah wa i'radihi lan mengone Allah taala anhu sanging man. Jadi kalau sampai Allah berpaling dari dia, berpaling dari kita, itu yang perlu ditakutkan. Kalau kita itu lupa kepada Allah, berarti kita itu jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah. Lebih-lebih Allah berpaling, ya. Karena apa? Manusia itu kebanyakan lupa kepada Allah karena dia masih dikuasai oleh hawa nafsu, ananiyah. Jadi kita ini masih mementingkan nafsu kita, kepentingan nafsu kita, ya, bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan nafsu kita. Itu kebanyakan manusia yang perlu dikhawatirkan, ya. Min khasyatil khati'ah. Fa ammal awwalu, mongko anapun utawi kang awal, yaitu takut kepada azab Allah. Fahuwa mongko utawi awal iku kafaratun, nutupi lidzunubi maring pira-pira dosa. Karena yang menyebabkan azab Allah itu adalah dosa, kemudian kita takut akan azab Allah, maka kita meninggalkan dosa tadi itu. Berarti kafaratun lidzunub, dosa-dosa akan tertutupi dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, mohon maaf kepada Allah, ya, karena takut kepada siksanya. Wa ammatsani, anapun utawi kang kaping pindho, takut yang kedua yaitu takut kepada kemarahan Tuhan, ghadabillah. Fahuwa maka utawi fani iku taharatun, bersih, nyucikake lil uyubi maring pira-pira cacat, ya. Apabila kita takut kepada ghadabillah, takut kepada kemarahan Allah, maka kita akan oleh Allah diampuni, di samping diampuni dosanya, cacat-cacat, kekurangan-kekurangan kita akan ditutupi. Kekurangan, ya mungkin ada kekurangan kita, kelengahan kita dalam ibadah, itu akan ditutupi, ya. Kita sudah niat melakukan sesuatu, ternyata gagal, itu namanya aib, cacat-cacat kita. Kita sudah niat akan melakukan kebaikan, itu saja sudah dapat pahala, tapi tidak dilaksanakan. Kalau dari segi pahala dapat, ya, tapi itu cacat. Kenapa kok tidak dilakukan? Itu namanya aib, ya. Itu kalau orang ini takut kepada ghadabillah, maka akan tertutup, ya, kekurangan-kekurangan tadi itu. Wahia utawi uyub, cacat, iku ma tangkusu barang kang nyuda apa ma martabatan ing derajat. Jadi masing-masing orang itu kan ada niat untuk meningkatkan jiwanya, meningkatkan imannya kepada Allah, ya. Namun di tengah perjalanan menuju kepada Allah, itu banyak sekali aib-aib, cacat-cacat. Itu bisa tertutupi apabila orang itu takut akan kemarahan Allah. Saya takut, kenapa saya kok niat melaksanakan kebaikan, kok tidak saya laksanakan. Walaupun dari segi syariat itu sudah dapat pahala, ya. Niat saja belum dikerjakan, kebaikan itu sudah ada pahalanya, ya. Kalau sudah dikerjakan kebaikan tadi itu, pahalanya menjadi 10, antara 10 sampai 700. Jadi ada orang punya niat akan bersedekah, karena di masjid Jamek ini akan dibangun, saya niat nanti akan bersedekah, belum dilaksanakan, itu sudah dapat pahala. Nah, nanti setelah betul-betul dilaksanakan bersedekah,
untuk masjid ini, maka bukan hanya satu pahala, akan tetapi pahala itu oleh Allah sudah dicatat minimal 10 sampai 700 ya. Nah, karena kan kebaikan-kebaikan itu ada pahalanya sendiri-sendiri ya. Membaca Al-Quran setiap huruf itu 10, zikir setiap satu kali zikir itu 10. Kemudian ada lagi yang pahalanya sampai 27 kali salat berjamaah. Bahkan ada yang sampai 700, yaitu pahalanya sedekah. Jadi niat saja belum melaksanakan itu sudah diberikan pahala 1. Itu kata Rasul ya. Apabila sudah dilaksanakan, nah, itu sampai 10, antara 10 sampai 700. Nah, ini merupakan aib, merupakan cacat. Apabila sudah mampu kok tidak dilaksanakan, itu namanya aib. Ya. Ya di sini matang kusul uyub. Ya. Jadi matang kusu martabatan. Mestinya itu naik derajatnya, turun lagi gitu. Loh kok tidak dilaksanakan? Umpama dia melaksanakan betul-betul sedekah kan naik tadi. Oleh karena tidak dikerjakan turun gitu. Itu matang kusu martabatan. Jadi setiap amal kebaikan itu kan naiknya, terus naik. Orang menuju kepada Allah. Kita berangkat dari rumah ke masjid. Kata Rasul setiap langkah, ya, itu langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua menaikkan derajat kan gitu. Sampai datang di masjid itu derajatnya sudah begitu tinggi. Nah ini jangan sampai diturunkan kembali derajat itu. Misalnya ada orang sudah niat berangkat ke masjid, tapi di tengah jalan dia tidak jadi ke masjid, nah maka aib. Jadi catat itu, ya. Mestinya naik, dia turun lagi. Maka takutlah akan kemarahan Allah. Dengan takut dengan kemarahan Allah itu akan menutup kekurangan-kekurangan. Yang ketiga sekarang, wa amma salitu anapun utawi kang kaping 3, yaitu takut terputus kepada Allah. Bahwa mongko utawi salis iku al wilayatu wilayah. Gitu. Wilayah ini ada yang menerjemahkan kewalian. Jadi tingkatnya tingkatan aulia, waliullah. Jadi tingkatan waliullah itu adalah orang yang tidak putus kepada Allah. Ya. Tidak terputus daripada zikir kepada Allah. Tidak ada satupun saat yang kosong untuk menyebut-nyebut Allah. Ya. Al-wilayah. Ditakut terputus kepada Allah, ya, itu bisa menjadikan orang itu ketingkatan wilayah. Ai fana ilbaki, tegese sirnone wong kang nangis an nafsihi saking awake baki, likiyamihi krana jumenenge baki inda rabbihi ana ing ngersane pangeran baki. Ya, ini memang bahasanya sufi. Bahasa tasawuf ya. Jadi kalau orang itu sudah tingkatan para aulia itu tidak pernah putus kepada Allah. Dia selalu ada di hadapan Allah. Ya, dia selalu melihat Allah. Jadi tingkatan namanya tingkatan ma'rifat. Kan ada tiga tingkatan ya. Ketika malaikat Jibril turun kepada Nabi kita menjelma menjadi manusia. Terjadi dialog. Malaikat Jibril menanyakan tentang Islam dulu. Mal Islam. Oleh kanjeng Nabi dijawab Islam itu rukun Islam yang 5 itu. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Man istata ilaihi sabila. Rukun Islam. Ya, itu Islam. Syariat. Ya. Nah, orang yang menjalankan Islam ini berarti menjalankan syariat. Syariat itu amalul Islam, menjalankan rukun Islam. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi, mal iman. Iman itu apa? Kemudian Rasulullah menjawab, al imanu antuk minabillah wa malaikatihi. Dijawab dengan rukun iman yang 6 itu. Ya.
Kemudian malaikat Jibril menjawab, sodakta, benar. Ya, para sahabat heran, ini ada orang kaya dijawab membenarkan, ini siapa? Tidak ada yang kenal itu. Ya, tidak ada yang tahu siapa itu. Kok tamu kok aneh. Ini ya. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi tentang ihsan. Mal ihsan. Ihsan itu apa? Jadi yang kedua ini adalah torekoh. Jadi kalau yang pertama namanya syariat, yang kedua ini torekoh. Syariat, torekoh. Torekoh itu amalul iman. Jadi mengamalkan iman gitu ya. Jadi torekoh itu mengamalkan iman, amalul iman. Jadi rukun iman yang 6 ini diamalkan dalam hati. Itu dalam hati. Itu namanya torekoh. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman pada malaikat, iman kepada hari kiamat. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa nanti hari kiamat itu wajah manusia itu hanya 2. Ada yang putih, ada yang hitam. Wajahnya orang mukmin itu putih, wajahnya orang kafir itu hitam. Ini diamalkan pada waktu berwudu membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Itu Imam Ghazali mengamalkan itu. Ya Allah, putihkanlah wajahku nanti pada hari kiamat. Janganlah engkau jadikan hitam wajahku. Itu berarti mengamalkan iman. Karena kita iman dengan Al-Quran tadi itu. Itulah torekoh. Ya. Di dalam syariat tidak ada. Di dalam fikih bahwa itu tidak ada tuntunannya. Tapi tasawuf mengamalkan. Ini namanya mengamalkan iman gitu. Begitu selanjutnya membasuh tangan, membasuh kaki. Ya. Itu semua adalah mengamalkan iman. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kanjeng Nabi jawab, hendaklah Anda menyembah Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Ya. Apabila Anda belum bisa melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat Anda. Ini namanya apa? Syariat, tarekah, hakikat. Inilah namanya hakikat, yaitu makrifat kepada Allah. Maka para wali, lebih-lebih Nabi, di mana saja melihat Allah. Bukan hanya waktu ibadah. Ibadah itu kan hanya merupakan latihan, ya. Dan kita paling tidak ibadah itu sholat ada 5 kali. Pada saat sholat melihat Allah. Pada waktu berwudu, mulai dari berwudu melihat Allah. Maka di luar ibadah pun selalu melihat Allah, gitu ya. Maka para wali itu al-wilayah di sini adalah orang yang nafsunya sudah hilang. Jadi nafsunya sudah bisa dikuasai oleh cinta kepada Allah tadi itu. Ya, jadi orang itu tidak mementingkan hawa nafsunya. An nafsihi li qiyamihi inda rabbi, karena dia sudah berdiri selalu berada di hadapan Allah. Itu bahasanya, bahasa sufi ini ya, bahasa tasawuf. Ma'aridul mahbubi serta ridone zat kang den cintai. Ya, di samping dia itu menghadap selalu kepada Allah, di mana saja dia itu melihat Allah, Allah ridho. Ya, ma'aridul mahbub, Allah ridho, cinta kepada. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, jadi yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Karena apa? Mereka cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah. Ma'a ridal mahbub. Maka yang dicari oleh para wali itu bukan lagi pahala. Mereka beribadah bukan mencari pahala. Ya. Bukan karena takut dengan neraka, tapi mencari ridho Allah. Karena apa? Ridho Allah itu yang paling tinggi. Ya. Merupakan nikmat yang paling tinggi itu memperoleh ridho Allah. Ma'a ridhal mahbub wa huwa utai mahbub itu Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Ya. Dia mengatakan itu Sayyidina Ali ya. Jadi Sayyidina Ali itu adalah aulia waliullah. Hanya kata memang para sahabat itu tidak begitu hitam
tidak begitu ditampilkan sebagai waliullah, tapi mereka sebagai sahabat Rasul, yang otomatis mereka adalah para waliullah, ya. Fasamratu kafaratil dzunubi maka utawi buahe dan tutupi pira-pira dosa. Kalau orang itu dosanya sudah diampuni, iku an-najatu selamat minal ukubati saking pira-pira patrapan, ya. Maka hendaklah kita banyak-banyak bertaubat, mohon maaf kepada Allah. Banyak sekali perintah Allah yang belum kita kerjakan dengan baik. Bahkan banyak larangan-larangan Allah yang masih kita langgar. Itu banyak sekali kita harus bertaubat kepada Allah. Para wali, ya, para wali, mereka itu mewajibkan dirinya taubat, gitu ya. Karena para Rasulullah sendiri taubat. Beliau sampai bersumpah, saya tidak kurang dari 70 kali sehari bertaubat kepada Allah. Padahal kanjeng Nabi dosa apa? Gitu? Berbeda dengan kita ini. Mestinya kita harus lebih banyak dari itu. Kanjeng Nabi tobat 100 kali, ya, atau 70 kali sehari. Kemudian, ya, itu buah, ya. Buah daripada diampuni dosa itu selamat dari siksa. Jadi kalau kita sudah bertaubat, oleh Allah diterima taubat kita, selamat, ya. Fil akhirah nanti. Karena orang yang bertaubat dari dosa diterima oleh Allah taubatnya sama dengan tidak punya dosa. Wa samratu taharatil uyubi utawi buahe yang kedua, ya. Sucine pira-pira aib iku annaimul muqimu nikmat kang langgeng. Ayat daimu tegese nikmat kang langgeng. Kalau yang pertama tadi itu diselamatkan dari siksa neraka, yang kedua ini bukan hanya selamat, ditambah nikmat, yaitu surga. Orang yang takut dengan marah Allah, dia ini bersih daripada aib, akan mendapatkan an-naimul muqim, nikmat yang langgeng, ayat daim. Wa darajatul ula lan pira-pira derajat kang luhur bil jannati ing dalem swarga. Dia memperoleh al jannah yang tinggi. Wa samratul wilayati, sekarang buah daripada wilayah, tingkatan yang ketiga, tingkatnya para walinya. Ma'aridul mahbubi serta ridhone Gusti Allah kang den cintai iku husnul bisyarati, baguse, ya, bisyarah. Bisyarah itu apa? Bisyarah itu kabar gembira. Kabar gembira. Jadi orang itu kalau sudah tingkatan para wali, mereka selalu gembira. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa prihatin. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pernyataan Allah dalam Al-Quran, ya. Sesungguhnya para wali itu tidak ada rasa takut menghadapi akhirat, wala yahzanun, tidak ada prihatin meninggalkan dunia. Kalau orang lain kan mungkin takut dengan alam akhirat, ya, prihatin meninggalkan hartanya, melompokno, angel-angel katanya, tak tinggal. Omah magrong-magrong, kendaraan mangkilat, duwe akeh, abot. Tapi kalau para wali tidak takut dengan akhirat dan tidak prihatin meninggalkan dunia, gitu ya. Karena apa? Mereka mendapatkan kabar gembira, surga telah nampak. Orang yang matinya mati husnul khatimah, ya, sampai mati dia itu mempertahankan la ilaha illallah. Malaikat-malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikah. Untuk apa? Membawa kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Panjenengan tidak usah takut menghadapi alam kubur, alam akhirat.
dan tidak usah prihatin meninggalkan harta dunia. Kata begitu, wa absyiru bil jannah, gembiralah Anda dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang mana Anda sudah disiapkan. Ya, surga sudah ditampakkan. Dia melihat rumah-rumah dan kenikmatan surgawi, gembira. Ya, kemudian begitu dicabut nyawanya, dia merasa gembira. Al-bisyarah, gembira. Ya, husnul bisyarah. Maka mereka tidak pernah takut, tidak pernah prihatin. Ayyil khobari, tegese berita, kabar gembira. Ya, ayyil khobaru, tegese kabar gembira. Alladzi yataghayyaru, kang berubah bihi kelawan khabar, apa bisrul wajhi, ajere rai. Maka orang yang matinya husnul khotimah, wajahnya nampak berseri-seri. Ya, karena gembira tadi itu. Segera ingin masuk surga, bertemu dengan Allah. Ya, min ajlil farah, krana arai bunga gembira. Minallahi ta'ala, saking Gusti Allah ta'ala, berridho kelawan ridho. Tinggal sedikit ya. Ai bi husuli ridho ta'ala, tegese kelawan hasil ridhone Gusti Allah ta'ala anhu saking man. Jadi orang itu kalau sudah diridhoi Allah, nikmat ibadah, nikmat apapun yang dia lakukan, nikmat. Dia tidak pernah merasa susah. Ya, walaupun dunia ini hancur, dia tetap senang. Ya. Wabir ru'yatilah, sebab ningali, melihat, lidzatihi ta'ala, maring dzate Gusti Allah ta'ala, min ghairi muqabalatin, saking ora kelawan adep-adepan. Jadi tidak seperti berhadap dengan manusia begini. Jiwanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyaratul malaikati, lan ziarah malaikat. Malaikat datang ziarah pada orang ini. Jadi orang itu kalau sudah dekat dengan Allah, dia sudah tidak takut dengan apapun. Dia merasa gembira. Malaikat ziarah, kata wa ziyaratul malaikat. Iyyahu maring wong, wa ziyadatul fadilati, lan tambahe kebagusan. Terus menerus orang itu bertambah kebaikannya. Ayil khairi, tegese kebagusan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, sedikit ataupun banyak, kita dapat menangkap, dan mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan, mendapatkan pertolongan Allah, sebab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim fatur ya sadatu khusnan wa muntadimun wa laysa yanqusu qadran ghaira muntadimi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi fama tatawaluha malul matihi ilah ma fihi min karomil akhlaqi wa syiyami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika
kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtakhami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa shalihan fi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.